suka melupakan apa itu sistem, apa itu informasi, padahal skripsinya berjudul sistem informasi inventory, sistem informasi penjualan, sistem informasi gudang dan sebagainya. Gitu ya, begitu ditanya emang sistem informasi apa? Nggak tahu, ya nggak bisa jawab. Kalau kalian nggak bisa jawab nanti pada saat sidang skripsi di akhir, sidang ketiga ya, gitu. Itu ada penilaian untuk komprehensifnya. Jadi kalau satu pertanyaan kurang, mungkin kalian bisa berkurang, nilainya berkurang kira-kira bisa 5 sampai 10. Itu ya tergantung dosen yang ngasih pertanyaan. Ya, jangan sampai teori-teori dasar seperti ini lupakan. Kemudian juga nanti kalau kalian mau bikin paper, misalkan ulasan artikel dan sebagainya, kita kan juga harus memasukkan landasan teori ya. Kalau landasan teorinya juga kita jangan lupa apa itu sistem, apa itu informasi, apa itu sistem informasi, dan sebagainya. Oke, secara umum kalau kita kan apa itu sistem? Ya, sistem itu apa? Jadi ada beberapa teori, banyak sekali mengenai apa itu sistem. Jadi pertama, kumpulan beberapa elemen yang saling terhubung satu sama lain untuk menyelesaikan tujuan tertentu. Gabungan komponen-komponen yang bekerja secara bersamaan dalam sebuah fungsi. Jaringan prosedur-prosedur yang saling terhubung, ini ada kurang G-nya ya, typo sedikit, dia secara bersamaan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Oke, itu adalah sistem. Jadi kalau kita lihat di dunia nyata ya, sistem apa? Sistem pencernaan tubuh, bahkan sistem kekebalan tubuh. Berarti di situ ada satu atau lebih gitu ya, lebih dari satu ya bahkan ya, lebih dari satu organ tubuh kita yang bekerja untuk membentuk sebuah sistem. Sistem kekebalan tubuh misalkan, sistem pencernaan misalkan, sistem pernapasan, ya organ-organnya apa aja. Sistem pencernaan misalkan lambung, ada ginjal gitu-gitu ya, ada usus, kemudian juga sistem pernapasan ada apa aja. Misalkan ada paru-paru, ada dari hidung gitu ya, rongga hidung dan sebagainya, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau di IT apa? Berarti sistem informasi, sistem antivirus misalkan, dan sebagainya dan sebagainya. Berarti ada lebih dari satu komponen yang tergabung ke dalam satu lingkup untuk membentuk sebuah sistem, gitu ya, tanda kutip sistem. Tujuannya apa? Ya, seperti itu. Sekarang kita ambil lagi teori berikutnya yaitu data dan informasi. Nah, ambil teorinya secara umum aja, gitu ya. Data dan informasi itu apa? Data itu sekumpulan fakta. Paling gampang itu aja dulu. Data adalah sekumpulan fakta. Sekumpulan fakta, kode, angka, gambar, pernyataan yang belum memiliki makna. Informasi adalah sekumpulan data yang telah diolah atau melalui sekian banyak proses sehingga memiliki makna tertentu. Kemudian dapat dijadikan sumber referensi. Ya, misal, pengetahuan, sumber pengetahuan atau knowledge, kemudian wawasan atau insight. Data. Data itu apa? Sekumpulan fakta, kode, angka, gambar, dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi belum ada makna. Berarti kita contoh gini. Saya punya data mahasiswa. Nah, mahasiswa dengan daftar nama ada kalian di sini. Tuh. Ya, di sini misalkan saya bikin tabel gitu ya, ada tabel daftar mahasiswa gitu ya, kelas SIM A gitu. Saya cuma nulis nama kalian aja gitu ya. Di sini ada Zidan Wali Arabusman, ada Aditya Nurlintang, ada Aida Fitria dan sebagainya. Terusnya sampai dengan dari A sampai Z. Tapi kalau dilihat itu apa? Ini apaan? Ya, itu cuma data aja, belum punya makna. Tapi ketika saya tambahkan ada data lain. Ini adalah data mahasiswa kelas Sistem Informasi Manajemen A, kelas A. Berarti sudah dalam bentuk sudah diolah atau dimanipulasi sedemikian rupa sehingga punya makna. Jadi orang yang lihat, oh oke, ini adalah informasi daftar mahasiswa kelas A, kelas SIM A itu. Itu sudah dalam bentuk informasi. Jadi sudah diolah sehingga ada maknanya. Kalau cuma kayak tampilan data daftar mahasiswa aja apa nih gitu. Ya harus diolah atau dimanipulasi sedemikian rupa supaya mempunyai maknanya sehingga bisa dijadikan informasi. Ya,
Kalau cuma kayak data aja ngapain gitu ya, kasar seperti itu. Jadi dari data kan menjadi informasi. Informasi itu apa? Untuk menjadikan apa? Misalkan untuk pengambilan keputusan, misalkan untuk pengambilan nilai, misalkan untuk pembentukan kelompok, untuk dan sebagainya. Ya, banyak fungsi gitu ya. Jadi makanya di sini saya tulis ada informasi adalah sekumpulan data yang telah diolah atau diproses sedemikian rupa gitu ya sehingga mempunyai makna, dapat dijadikan sebagai sumber referensi dan keputusan, knowledge, insight dan sebagainya. Gitu ya. Jadi ini adalah salah satu petunjuk gitu ya, salah satu petunjuk paling basic ketika nanti kita melaksanakan penelitian ilmiah ya. KP dan skripsi itu kalian kan berarti melaksanakan sebuah kegiatan atau aktivitas-aktivitas penelitian ilmiah ya. Jadi kita tidak bisa cuma nampilin ini apaan, data apa, tapi harus diberikan informasi. Oh, ini data hasil menambang gitu ya, data mining apa, diolah dulu gitu ya. Jadi kalau saya cuma ngasih tabel isinya cuma daftar mahasiswa, kemudian ada daftar daftar nama mahasiswa, itu belum tentu punya makna. Ketika nanti ada keterangannya bahwa ini adalah data mahasiswa angkatan 2023, itu sudah punya informasi. Ini adalah anak-anak angkatan 2023, angkatan 2022, dan seterusnya yang mengikuti kelas sistem informasi manajemen A. Ya, seperti itu. Jadi, ketika nanti kita gabungkan dua definisi, ya, tiga definisi tersebut, jadilah sebuah sistem informasi. Nah, secara umum, kita ambil teorinya, sistem informasi dapat diartikan sebagai sebuah sistem dalam organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi bersifat manajerial dan strategis. Ya, strategik. Komponen-komponen yang terintegrasi untuk melakukan koleksi, penyimpanan, dan pemrosesan data untuk kemudian dijadikan informasi atau menciptakan sebuah produk. Berarti yang namanya sistem informasi itu nggak cuma satu dua aktivitas aja, gitu ya, tapi lebih dari itu. Makanya kalau nanti kalian in produk gitu ya, produk software sistem informasi penjualan barang. Nah, di situ nanti fitur-fiturnya nggak bisa cuma asal jual barang aja. Di situ harus ada aktivitas lain. Ya, kegiatan apa lagi selain cuma penjualan aja. Ada laporan penjualan, ada laporan barang keluar, barang masuk, ada laporan para penggunanya gitu ya, actors dan sebagainya. Makanya baru layak dijadikan judulnya sistem informasi. Tapi kalau cuma saya bikin aplikasi penjualan, itu udah bukan skopnya lagi, ya itu jauh lebih sempit. Jadi informasi itu harus lebih luas. Ya, ini modal untuk kalian yang nanti mengambil mata kuliah apa namanya peminatan software engineering terutama ya, AI dan data science juga masuk. Jadi kalau nanti kita bikin sistem informasi, intinya apa? Kita harus menyatukan sekian banyak aktivitas atau aplikasi dalam sebuah sistem. Jadi dijadikan satu dulu. Baru nanti kita bisa menyebut namanya sebagai sistem informasi. Itu. Ya, jadi bedakan antara program, aplikasi, dan sistem informasi. Seperti itu juga nanti salah satu pertanyaan dasar yang sering ditanyakan oleh para penguji. Ya, banyak sekali yang nggak tahu bedanya. Tuh. Jadi jangan sampai kalian sudah 3,5 atau 4 tahun atau ya bahkan lebih gitu ya belajar kuliah, tapi begitu ditanya, emang bedanya program, aplikasi sama sistem informasi apa? Nggak tahu. Banyak ya kejadiannya. Jadi jangan sampai terjadi seperti itu. Kalau saya berikan singkatnya, yang paling kecil itu apa? Yang paling kecil itu adalah program. Ya, dari ketiga konteks tersebut. Program itu adalah kumpulan baris perintah gitu ya, source code untuk membentuk sebuah program yang menjalankan fungsi tertentu. Tuh. Nah, aplikasi itu adalah kumpulan sekian program untuk menyelesaikan sebuah aktivitas untuk sampai satu tujuan.
kemudian dikumpulkan lagi dari sekian banyak aplikasi, dikumpulkan menjadi sebuah sistem informasi. Contoh, kalau kalian pernah dengar istilah digital ecosystem, ya digital ecosystem itu kan terdiri dari sekian banyak sistem-sistem lagi, gitu ya. Jadi digital ecosystem itu contoh paling gampangnya biasanya kalau kita tanya di Google atau mungkin di GPT AI dan sebagainya, biasanya salah satunya akan menyebut Amazon. Gitu ya. Amazon itu termasuk salah satu contoh digital ecosystem yang paling gampang diteliti gitu ya. Jadi kalau mau lihat ini aja gitu kan, seperti itu ya kasarnya. Jadi itu adalah contoh paling gampang menggambarkan apa itu digital ecosystem gitu ya. Itu ada Amazon Online Store misalkan, kemudian juga ada Amazon Web Services, kemudian juga ada Amazon ini, Amazon itu, ada streaming service dan sebagainya. Itu ya. Jadi itu banyak sekali. Terus juga kalau dari konteks yang secara umum kita juga bisa kenal ada istilahnya ERP, Price Resource Planning. Tuh. ERP itu adalah sekumpulan sistem-sistem yang terdiri dari sekian banyak aplikasi pada sebuah perusahaan. Hanya namanya enterprise. Ya, jadi ibaratnya gini, kita punya kantor nih, gitu ya. Kantor itu kan fungsinya kan aktivitasnya kan ada banyak ya. Ada divisi keuangan, ada divisi SDM atau HR, kemudian juga ada divisi misalkan lagi latihan, R&D dan sebagainya. Ya, punya sistemnya sendiri. Kita buatkan softwarenya, nanti jadilah digital ecosystem si kantor itu. Gitu ya. Jadi ERP itu isinya ada apa namanya supply chain management, kemudian ada lagi customer relationship management, terus ada lagi content management system, website dan sebagainya. Itu ya, itu contoh paling gampang kalau ditanya informasi itu apa sih? Ya, gitu ya. Terus apa yang disebut dengan digital? Contohnya paling gampang. Oke, lalu kita sekarang dispesifikkan gitu ya, dipersempit lagi sistem informasi menjadi sistem informasi manajemen. Pertama, Davis 2010. Sistem yang SIM itu apa? Ya, sistem yang terintegrasi untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan pada sebuah organisasi. Jadi memang sesuai aja sama namanya, ya, sistem informasi manajemen. Berarti sistem informasi ini menangani aktivitas manajerial dan pengambilan keputusan pada sebuah organisasi. Tuh. Jadi tujuan si organisasi itu membuat SIM-nya apa? Untuk membantu pekerjaan, untuk aktivitas, untuk efisiensi dan sebagainya. Ya. Kemudian dari Mukiat tahun 2009 di sini ada definisinya, SIM itu adalah jaringan prosedur pengolah data oleh suatu organisasi dan disatukan apabila dipandang perlu dengan maksud memberikan data yang bersifat intern maupun data yang bersifat eksternal untuk pengambilan keputusan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Nah, dari dua ini aja pada dasarnya sama ya. Untuk satu tujuan organisasi diciptakanlah sekian banyak aktivitas yang disatukan menjadi sebuah sistem. Ya, situ. Karena kita sistemnya itu manajemen, berarti yang dituju adalah manajerial, manajemen, pengelolaan. Jadi kalau kita ambil kesimpulan singkatnya, tim itu apa? Sistem informasi yang dijalankan untuk mendukung aktivitas struktur organisasi, mulai dari manajerial sampai operasional. Ya, seperti itu. Lalu kita lihat contoh SIM. Ini contoh yang sangat-sangat gampang aja ya. Jadi SIM akademik yang sekarang kita pakai gitu ya. SIM akademik dibagi ada beberapa SIM lagi gitu ya. Ada SI-nya macam-macam lagi di dalamnya. Ada sistem pengisian KRS misalkan, ada sistem penilaian, ada sistem kehadiran kuliah, ada sistem kehadiran ujian dan sebagainya. Ya, SIM akademik. Kalau dari sisinya dosen itu ada penilaian, ada approval KRS, ada pengaturan komposisi nilai, dan sebagainya. Kalau untuk SIM akademik dari sisinya mahasiswa itu apa? Ada yang menghadiri ujian, misalkan menghadiri kelas, kemudian juga upload sesuatu, download sesuatu,
ya, melihat transkrip nilai dan sebagainya. Lalu apalagi ada SIM kepegawaian, SIM keuangan. Jadi, karena kita konteksnya sudah SIM, ya sistem informasi manajemen, berarti fungsinya aslinya tidak bisa cuma satu atau dua aja, gitu ya. Jadi kita harus perluas. Dua mungkin masih bisa, ya sudah disebut dengan sistem. Tapi kalau konteksnya terlalu sempit, nanti tidak dianggap sistem informasi lagi. Tergantung fiturnya dulu, gitu ya. Jadi nanti ketika kita mau membuat sesuatu, gitu ya, kita udah berani mendeklar, gitu ya, declare bahwa saya akan membuat sebuah sistem informasi. Sistem informasi apa? Penjualan. Oke, isinya apa aja? Cuma jual barang, udah. Itu bukan sistem, itu namanya aplikasi. Ya, karena itu untuk satu tujuan suborganisasi. Tapi ketika satu organisasi, gitu ya, itu bisa disebut sebagai sistem informasi. Terus contoh lagi apa? Ada DSS atau SPK, gitu ya. Decision Support System berarti nanti sistem yang diciptakan untuk menunjang keputusan dari eksekutif, manajerial, eksekutif, dan sebagainya. Contoh paling gampang adalah kita bisa aja bikin tabel cash flow bulanan, gitu ya. Misalnya saya punya cash flow anggaplah 20 juta, gitu ya, amin. 20 juta per bulan, gitu ya. Saya punya tagihan apa aja, cicilan-cicilan apa aja. Saya punya pengeluaran rutin apa aja tiap bulan. Itu saya masukkan seperti itu ya. Ya, setelah dimasukkan, apa sisanya? Jangan sisa ya. Lebihnya berapa? Ya, ada lebihan berapa nih? Dari 20 juta itu ternyata kurang lebihnya 20% lah ya. Udah 30-40% itu sudah dipakai untuk pengeluaran rutin bulanan. Ya, transportasi misalkan ada konsumsi, kemudian juga ada pembayaran tagihan, cicilan, dan sebagainya. Ya, pengeluaran rutin. Yang berarti saya bisa ngapain? Saya bisa jajan, saya bisa nabung, saya bisa buat hiburan-hiburan yang lain, bisa juga buat keperluan yang lain. Itu namanya decision support system. Bahkan tabel Excel yang sesederhana itu gitu ya, kita juga nggak bisa ngelihatnya sederhana lagi. Karena dari sebuah aplikasi yang kelihatannya kecil gitu ya, Microsoft Word, Microsoft Excel, dan sebagainya, ternyata aplikasi tersebut bisa menjadi SPK kita, sistem pendukung keputusan. Ya, makanya jangan sampai meremehkan orang yang katanya, wah hebat banget Excelnya. Kita nggak bisa ngeremehin. Betul ya, itu sedikit out of topic aja. Tapi pada dasarnya, Microsoft Excel itu dan jenisnya ya gitu kan kayak Office, LibreOffice, semuanya sama bisa dijadikan sebagai DSS atau SPK ya. Itu contoh paling sederhana. Kalau contoh paling rumitnya lagi, kita bisa aja membuatkan DSS atau SPK-nya kita sendiri gitu ya. Misal ternyata ada SPK untuk kebutuhan medis deh, misalkan ya. Jadi hasil diagnosa gitu ya dengan bantuan AI misalkan dan sebagainya, kita bisa aja, oh ini diagnosanya begini begini, solusinya apa gitu kan, misalkan oh ini penyakitnya ini, seperti ini, ya dan seterusnya ya. Itu sederhana ya gitu kan, bahkan kalau di realnya saya juga nggak tahu ah valid atau enggak ya, tapi pada dasarnya bisa. Oke, ini tadi juga sempat saya singgung ya, Enterprise Resource Planning. Ya, ERP itu adalah SIM terpadu skala lebih besar. Jadi satu perusahaan gitu ya, mungkin skalanya juga sudah sangat luas gitu ya, global gitu kan, internasional. Jadi di dalamnya terdapat semua proses bisnis ya. Jadi kan dalam satu perusahaan yang global gitu kan, internasional, kan nggak cuma satu dua aja aktivitas bisnisnya. Ya, proses bisnisnya ada apa aja? Yang tadi sempat saya singgung ya, ada keuangan, ada HR, ada operasional dan sebagainya. Terus tadi juga sudah sempat beberapa saya sebut ya, CRM, Customer Relationship Management, Supply Chain Management, SCM. Lalu di situ ada apa lagi? E-commerce, ada finance atau accounting, ada human resource management dan sebagainya. Nah, itu namanya adalah ERP. Dan kalau ERP ini sebenarnya kalau di IT
lumayan banyak ya perannya ya gitu. Jadi kebetulan di tetangga kita nih gitu ya di jurusan industri gitu ya, dan industri ada salah satu pakarnya memang beliau itu yang saya tahu ERP banget lah gitu ya. Beliau itu pakai Odoo, itu framework ERP yang open source dan itu juga powerful ya gitu. Jadi nggak mahal-mahal kayak SAP dan sebagainya, SAP ya dan sebagainya. Tapi kalau yang open source pun juga sekuat itu. Odoo namanya, Odoo tulisannya. Oke, sekarang kita kenali dulu. Ini ada selingan sedikit di luar topik dari IT sebenarnya, tapi ini bakal sering kita jadikan acuan. Karena biasanya kita akan berurusan dengan tiga ini. Anggaplah kita mau proyek di sebuah kantor. Ya, kita akan berurusan dengan tas satu atau dua atau mungkin semuanya. Gitu. Jadi di sini ada piramida manajemen gitu ya. Jadi ada tiga tingkat. Ini yang paling umum. Ya, mau dilihat dari mana? Dari bawah atau dari atas? Kalau dari atas berarti top level, strategic, mid level, managerial atau technical. Kemudian lower level, operational. Ya, jadi kita mau pakai yang mana? Kita berurusan sama yang mana? Misalkan saya lagi diminta untuk ikutan proyek membuat company profile website gitu ya, website kompro. Pokoknya berarti biasanya kita akan berurusannya dengan operasional dan mungkin manajerial gitu ya. Tapi biasanya kalau website kompro itu saya agak jarang ya berurusan dengan sampai dengan strategi gitu ya. Kan biasanya operasional aja, tergantung dari kebutuhan dari si perusahaan tersebut. Jadi kalau di top level, kenapa disebutnya itu strategik? Jadi di sini ada istilah lagi namanya executive decision. Karena ini sifatnya hanya strategis. Ya. Jadi di sini yang top level itu yang paling punya peran untuk menentukan kita mau kemana. Gitu ya. Lalu kalau yang makin ke bawah berarti makin lebih ke operasional. Kalau middle level itu berarti disebutnya managerial atau tactical. Berarti taktis, gitu ya, manajerial. Berarti di sini mulai dapat mandat gitu ya dari top level, si manajernya itu mengelola apa, manajer SDM, manajer keuangan, manajer akademik, manajer pendidikan misalkan dan sebagainya. Gitu ya, jadi yang langsung mengelola ke bagian operasional. Operasional apa? Secara kasar biasanya operasional itu suka diledek dengan istilahnya kroco gitu ya, atau pion. Gitu ya. Tapi pada dasarnya ya memang operasional begitulah gitu ya. Memang benar-benar yang melaksanakan hasil strategic meeting gitu ya diturunkan ke manajerial, kemudian eksekutornya adalah operasional. Nah, untuk bulan depan kita akan meningkatkan penjualan melalui digital marketing misalkan, gitu ya. Semakin ke atas itu semakin gampangnya gini ya kasarnya. Semakin ke atas berarti akan semakin banyak ngomong, tapi bawah akan semakin banyak action. Seperti itu. Ya ibaratnya gampang gitu aja. Terus itu kan ada panah merah ya. Panah merahnya itu menggambarkan di lower level atau operational itu bertanggung jawab langsungnya ke middle managerial. Jadi misalkan saya di technical support gitu ya, technical support, kemudian saya bertanggung jawabnya ke mana? Ke manager hardware misalkan, atau namanya IT manajernya gitu. Saya nggak bertanggung jawab langsung ke big boss. Kan nanti saya melapor nih ke big boss, berarti itu nanti jam start ya, jam ini nanti ada kesalahan alur komando gitu ya, chain of command itu salah. Tapi pada dasarnya lower bertanggung jawab langsung ke middle, middle bertanggung jawab langsung ke top. Dan sebaliknya juga tidak benarkan ketika nanti top level atau strategik memberikan perintah langsung ke operational. Kok nggak melewati manajerial dulu, ya langsung di skip ya. Nah di situ pengaruhnya kemana nih ke kita nih sebagai anak-anak IT gitu. Pengaruhnya adalah pada saat kita sedang melakukan analisis kebutuhan, pada saat kita sedang merancang bisnis proses gitu. Pada saat kita lagi merancang apa? Hak akses dari sistem. Kalau kita nggak ngerti sama piramida manajemennya, nanti kita bakal, oh berarti kan si bos bikin aja bisa semua gitu. Nggak gitu. Ya.
bukan berarti dia big boss itu dia bisa ngapa-ngapain aja, tapi ada kalanya dalam sebuah sistem bahkan big boss pun tidak bisa melakukan hal-hal yang bisa dilakukan oleh operasional itu. Contohnya gini deh, misal saya itu ketua divisi IT lah ya gitu, ketua divisi software engineer sebuah perusahaan gitu. Ya ketuanya nih gitu ya. Saya ketuanya, kemudian saya sudah kurang pantas kalau ikut ngoding gitu ya. Secara alur manajemen ya, saya kurang pantas untuk ngapain lo ngoding. Kalau masih ngoding sih, ya seperti itu. Nah, yang ngoding itu siapa? Yang ngoding itu operasional. Ya, jadi ini kenapa pengaruhnya besar ke kita sebagai IT, karena nantinya kan kita harus merancang alur program, merancang alur dari sistemnya, kita harus use case diagram, kita harus menentukan aktornya yang menggunakan sistem ini siapa aja. Ya, kalau kita nggak ngerti, udah kacau, nanti siapa aja bisa pakai gitu. Ya, contoh paling gampang gini, misal yang bisa menentukan nilai di sini siapa? Dosen. Ya, yang berhak untuk mengatur komposisi nilai siapa? Dosen. Itu. Ngapain staff kayak apa namanya? Staff sekjur itu, misal gitu ya, misal Mas Rido, Mbak Melan gitu. Kayak itu nggak berhak untuk atur nilai. Yang berhak untuk atur nilai itu adalah dosen. Ya, itu nanti sistemnya Mas Rido atau Mbak Melan itu ketika login ke Siap, mereka nggak bisa ngebuka kolom nilai gitu. Itu kan pengaruhnya besar ya. Gimana akibatnya kalau ternyata mereka lupa lalai gitu-gitu ya gitu kan kacau jadinya. Lain halnya dengan administrator jaringan, administrator sistem, administrator dan sebagainya. Memang beliau itu yang supernya, itu yang paling punya hak semuanya. Nah, itu ya. Jadi kenapa di sini juga saya tambahkan meskipun sekilasnya cukup tadi bilang out of topic gitu ya dari IT, tapi ternyata nyambung loh. Nanti dari sini kita bisa mulai praktikkan gitu ya, bahwa kalau kita nanti pada saat melakukan analisis kebutuhan, melakukan implementasi dari hasil analisis tersebut, kita harus tahu ini manajemen gimana, apa aja yang mau dikelola gitu. Gitu. Oke, ini ada banyak sekali referensi ya. Ini juga sebenarnya cuma beberapa aja yang saya masukkan. Sebenar-benarnya ini definisi sistem data informasi dan SI atau sistem informasi itu menurut para ahli itu banyak sekali, tapi yang umum digunakan kalau kita mau mengutip gitu ya, biasanya kalau yang sering muncul di paper ilmiah itu ada Yogianto, ada Raymond McLeod gitu kan, terus ada ini suami istri ya gitu kan, Kenneth Loudon, Jane Loudon gitu. Kalau nggak salah mereka ini suami istri ya, gitu ya. Loudon itu paling cukup ya, itu Yogianto juga cukup sering dipakai kutipannya. Jadi ini kenapa saya masukkan juga referensinya, karena kita tidak bisa sembarangan memasukkan teori-teori apa itu sistem, apa itu data, apa itu informasi, dan sebagainya. Jadi kita harus membiasakan diri ketika nanti kita mau menulis sesuatu yang bersifat ilmiah, kita tidak bisa asal ngutip aja, gitu kan? Harus tahu aslinya apa kutipannya, gitu ya. Jadi ini adalah referensi. Jadi kalau kalian temu lagi yang lebih menarik gitu ya, yang kira-kira lebih sesuai, silakan, nggak apa-apa. Oke, itu untuk materi pertama. Silakan, saya pause dulu. Silakan kalau ada yang mau ditanya. Kita lanjut ke modul 2.
Oke, saya lanjutkan untuk modul berikutnya. Jadi di sini ada peran teknologi informasi. Nah, kurang lebihnya kalau disingkatkan gitu ya, peran teknologi informasi itu apa aja sih gitu kan? Dalam peran operasional gitu ya, fungsi operasional itu kita membuat struktur organisasi menjadi lebih ramping dan cenderung jauh dari sifat birokratis. Oke, gini, ini sebenarnya sedikit rancu dan agak-agak ambigu ya gitu kan, rancu ya. Cenderung jauh dari sifat birokratis. Oke, gini, pada dasarnya gitu ya, kalau kita mentaati apa yang diminta oleh sistem gitu ya, memang harusnya jauh dari sifat birokrat. Nah, gini, misal kalau memang sudah diatur oleh sistem harus A gitu ya, harus A, B, C gitu ya, kita tidak bisa membuatnya menjadi A terus langsung C. Ya, jadi untuk mencapai C harus melalui A dulu, terus B dulu, A selesai, B selesai, baru bisa C. Ya, jadi tidak bisa apa namanya diloncat dari berbagai apalah gitu ya, pakai surat sakti misalkan atau apa gitu ya. Kalau ternyata memang ada gitu ya kejadian-kejadian seperti itu, di sistemnya tidak berjalan dengan baik tuh ya, itu singkat seperti itu ya. Tapi pada dasarnya secara teori dalam fungsi operasional kita memang benar gitu ya, teknologi informasi atau IT itu menjadi struktur organisasi lebih ramping. Artinya bukannya ramping gimana ya, tapi berdasarkan ramping itu sesuai gitu ya, kerjanya itu benar-benar sesuai dengan fungsi ya. Terus jauh dari sifat birokratis, ya ikutin aja sistemnya, udah begitu kok aturannya tuh, kita tidak bisa di jam, di skip atau di cut, di bypass gitu ya. Terus kalau di komunikasi itu kita juga ini gampang sekali ya gitu kan, kita juga sudah menjadi media komunikasi yang memang jadi nggak, nyaris nggak ada batas gitu ya, mau komunikasi dengan siapa aja kapan aja gitu kan, tinggal voice call misalkan, ada video conference misalkan, dan sebagainya dan sebagainya. Yang bermasalah itu paling cuma koneksi. Nah, biasanya koneksi, wah dia terganggu sinyalnya dan sebagainya, kuotanya habis misalkan, dan sebagainya dan sebagainya. Terus kalau perencanaan dan pengambilan keputusan gitu ya, terkait dengan yang tadi dibahas di modul 1 piramida manajemen, berarti teknologi informasi itu mendukung strategic decision untuk dilanjutkan kepada manajerial, sehingga fungsi operasionalnya dapat lebih efektif kerjanya. Ya, jadi ada sistem antrian deh, misalkan antrian kerjaan gitu. Operasional itu kan punya kerjaan pasti banyak banget ya, namanya juga operasional gitu. Jadi kerjaannya si operasional itu dia pakai sistem antrian ceritanya. Nah, sistem antrian ini diciptakan, dimasukkan gitu ya, atau diinput entry oleh manajerial. Tuh, manajerial mendapat mandatnya atau keputusan hasil strategic meeting dari top level gitu ya. Jadi nanti operasional dapat tugas, target bulan ini harus ini harus ini harus ini dan seterusnya. Tuh. Ya, jadi nanti di dengan lebih ya sesuai. Terus interorganisasi berarti antar gitu ya, antar divisi, antar organisasi dan sebagainya, sangat bantu, sangat terdukung oleh contohnya kayak tadi ERP, gitu ya, integritasnya dan sebagainya itu dapat terjaga dengan baik lah gitu ya, dengan adanya IT. Terus kalau kita lihat di komponen sistem informasi itu apa aja kira-kira? Jadi yang pertama itu ada people, kemudian hardware, software, data, dan network. Oke, people resources. People itu kita ya, orang-orangnya. Yang pertama itu adalah specialist. Specialist itu di sini ada banyak. Ada sistem analis, kemudian ada software developer, kemudian ada sistem administrator. Kemudian ada end users. End user itu apa? Pemakai gitu ya, pengguna ya, bukan pemak- semua pihak yang menggunakan sistem informasi. Seperti ya, jadi biasanya kan ada end user license agreement gitu ya, EULA. Jadi
Kalau end user itu pihak-pihak yang menggunakan sistem informasi. Nah, ini biasanya gini, misalkan saya lagi minta teman saya untuk buatin bikinin gue company profile dong gitu, bikinin gue website portfolio dong dan sebagainya sebagainya. Ya, ya saya menjadi end user. Pokoknya gitu ya kalau di barat. Terus hardware resources. Nah, di sini ada machines. Pokoknya ya kalian sudah tahu ya, kita sudah tahu semua. Di sini ada PC, laptop, gadgets dan sebagainya. Terus kalau media penyimpanan, ya zaman dulu ada optical disk gitu ya, zaman dulu ada hard drive. Sekarang kan kita sudah solid state drive semua rata-rata gitu ya. Mayoritas sudah menggunakan SSD. Terus software resources. Oke, software resourcesnya itu ada banyak ya, ada aplikasi seperti Office, kemudian juga yang web based, mobile based gitu ya, dan sebagainya. Resources, ada resources ini berarti kita nyimpen datanya di mana gitu ya. Jadi kalau 5 komponen ini tidak ada satu, berarti kita dibilang komponen tidak bisa dibilang sistem informasi karena nggak lengkap. Ya, jadi data resource-nya kita nyimpen di mana? Soft SQL Server, Oracle, MySQL, Postgre, MariaDB, dan sebagainya. Networknya apa? Kita pakai network apa? Pakai wired kah? Pakai wireless kah? Terus backbone-nya di mana kah? Gitu ya. Apakah pakai cloud dan sebagainya. Terus keutamaan sistem informasi. Keutamaannya itu ini juga banyak ya. Ini sudah saya sadur dari sekian banyak sumber gitu ya. Pada dasarnya keutamaannya sistem informasi itu untuk yang pertama untuk communication. Di sini ada efisiensi komunikasi melalui berbagai media. Contoh, ini sudah kita rasakan semua ya gitu. Ada instant messaging, ada email, ada video conference, social media. Terus globalization and cultural gap ya. Jadi kita bisa ngobrol dengan orang dari berbagai bahasa gitu ya. Kita tinggal pakai fitur translate misalkan, kita bisa pakai fitur-fitur geolocation dan sebagainya gitu. Jadi kita sudah nyaris tidak ada batas. Yang membatasi benar-benar ya kadang yang tadi saya bilang ya, kota, sinyal, koneksi internet dan sebagainya. Terus availability. Availability ini berarti sistem informasi itu memang idealnya gitu ya harus dapat diakses full 24 jam. Ya karena kan kita kan kerja, kalau sudah kerjanya dengan IT base gitu ya, kita nggak ada alasan lagi gitu kan. Oh ini nggak bisa nih diakses gitu kan. Kita cuma bisa kirim email itu dari jam 8 sampai jam 5 aja tuh. Atau dari jam 9 sampai jam 5 aja. Setelah itu dimatiin gitu ya. Kita itu kerjanya kalau di IT-nya ya gitu kan, di teknologi informasinya, itu berarti kerjanya 24 jam full. Contoh paling gampang gini, ketika ada gangguan sinyal misalkan, banyak sekali yang terhambat kan di kerjaan kita. Misalkan kalau di sisi mahasiswa deh, misalkan nggak bisa kirim tugas dengan tepat waktu, misalkan dari sisi dosen gitu kan, wah ini harus upload nilai sekarang juga karena besok udah harus diumumkan misalkan. Ternyata sinyal yang nggak benar gitu ya, terus device-nya rusak dan sebagainya. Itu berarti availability-nya ya. Jadi pada dasarnya availability dari informasi itu memang harusnya 24 jam. Jadi kita sebagai pengguna gitu ya bisa menyelesaikan pekerjaan dan masalah-masalah yang terjadi dalam proses bisnis itu sesegera mungkin. Terus creation of new types of jobs. Nah, jadi banyak lapangan kerja baru yang bisa dibuka dari adanya sistem informasi gitu ya. Ini juga dengan sekarang ini sudah terus berkembang ya. Jadi nggak cuma kayak operator, ada front desk, ada technician dan sebagainya. Gitu ya. Beberapa tahun lalu, zamannya Melupakan apa medsos itu itu sistem, apa itu mulai informasi. global, banyak dan nama kurang lebihnya berapa ya? Mungkin 2010 ya. Itu kan berarti udah kurang lebihnya 14 tahun yang lalu gitu ya. Dari 10 sampai 15 tahun lalu itu udah muncul banyak sekali pekerjaan-pekerjaan baru. Contohnya kayak social media engineer, social media expert, dan sebagainya. Sampai dengan akhirnya sekarang beberapa tahun belakangan muncullah digital content creator. Nah, jadi lapangan kerja baru muncul. Jadi bisa dibilang
tidak ada alasan untuk nggak kerja gitu ya. Kalau memang kita punya keahlian di IT, ya ini banyak sekali kita bisa manfaatkan. Bahkan sesimpel kayak data entry gitu, itu juga bisa dimanfaatkan. Saya nggak tahu ya ini relay gimana ya, tapi menurut kabar-kabar yang pernah lakukannya, data entry itu memang cukup ini ya, baiklah gitu. Ada yang dibayar ratusan ribu per apa entry misalkan, ada yang dibayar juta per bulan misalkan gitu-gitu ya. Itu terus terang saya sendiri belum pernah mengalaminya, belum pernah melakukan ya gitu. Terus ada lagi cost effectiveness. Jadi di sini ada sedikit yang perlu dicatat dulu ya gitu kan. Ketika kita mengembangkan sistem, ya mengembangkan IT dan sebuah, baik itu di sebuah perusahaan atau yang kecil pun di rumah kita gitu ya. Awalnya itu memang kita butuh biaya yang cukup besar ya. Mungkin ekstra besar cukup lagi. Ini nanti pada depannya setelah dilaksanakan sudah settle gitu ya, sudah jalan dengan lancar, biasanya cost-nya itu justru lebih beras tuh. Saya sekarang gini nih, menurut saya misal ceritanya menurut saya printer yang harganya 1 juta itu mahal gitu ya. Terus ternyata saya sudah punya printer gitu ya. Saya mendingan nyetak aja di rumah. Apa ini saya harus jalan keluar-keluar ke percetakan gitu, gitu ya. Dan nanti buang-buang ongkos misalkan capek jalan dan sebagainya. Belum tentu juga hasilnya harganya sesuai gitu. Kadang ada yang mahal, kadang ada yang murah gitu ya. Jadi untuk kedepannya biasanya akan baru berasa tuh. Jadi beli aja dulu. Misalkan printer, wah mahal printer 1 juta, udah gitu ya. Karena gini, coba dihitung gitu ya. Misalkan ini bulan Maret. Bulan Maret saya beli printer 1 juta gitu ya. Terus untuk biaya misalkan saya nyetak makalah skripsi misalkan 50 sampai 80 halaman misalkan. Gitu ya, anggaplah 80 halaman dan hardcover gitu. Saya harus membuang bayar kurang lebihnya 100 ribu deh gitu ya, 100 ribu untuk sekali cetak itu satu makalah bundle hardcover ya. Terus tapi ketika nanti kerjaan itu udah sering dilakukan ya, jadi seminggu sekali saya ngeprint gitu ya, itu bisa aja nanti pada saat dihitung di akhir di bulan April misalkan gitu ya, oh ternyata biayanya jadi lebih murah gitu ya. Jadi biasanya memang pada saat pengembangan pertamanya akan memakan biaya yang memang cukup atau bahkan ekstra besar. Tapi nanti pada saat implement, settle, biasanya akan baru berasa, wah ini cost-nya panel bisa banget gitu. Beda jauh dengan kalau kita dulu nyetak jalan, dia mau nyetak nanti kirim gitu-gitu. Ya. Itu kalau kalimat-kalimat yang biasanya kita pakai ke calon klien yang wah mahal banget gayanya gitu. Itu juga ini salah satu trik gitu ya. Kalau kalian nanti entah kapan gitu ya, bukan proyek terus nanti si calon klien kalian itu ngomong, wah mahal nih gitu kan, nggak bisa lebih murah apa? Bisa, tapi fiturnya harus ada yang dimatiin. Ya seperti itu kira-kira bahasanya. Itu tips and trick aja. Ya, ini juga sambil saya kasih sedikit masukan di pengembangan IT ya, terutama ya, mau itu desain, DKV, IT. Ini kita itu setuju kalau ada 3 parameter, gitu ya. Bagus, cepat, murah. Gitu. Bagus, cepat, murah. Kita cuma bisa pilih 2 dari 3 parameter itu. Kalau pilih tiga-tiganya itu nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Di desain itu nggak mungkin ya. Biasanya tuh anak-anak desainnya biasanya, wah ini eh, pengen yang desainnya bagus, terus hasilnya kemudian juga murah tuh ya. Jadi ini juga modal untuk kalian kalau nanti ikutan proyek gitu ya, atau bahkan kalian pun juga jadi PM-nya gitu ya, manajer proyeknya.
kita bisa mulai pasang, harus berani ya, harus berani pasang harga. Ya. Ini memang mahal Pak, Bu, gitu. Tapi nanti untuk kedepannya itu banyak sekali yang bisa dihemat, gitu. Gitu. Lalu unsur negatif, ini unsur negatif juga seharusnya kita juga sudah banyak tahu ya, gitu kan. Jadi ada kemungkinan memang pengurangan pegawai, gitu ya. Yang tadinya biasanya eh, loket yang biasanya ngumpulin kertas pendaftaran atau apa, sekarang formulir pendaftarannya sudah pakai digital, malah pakai digiform, gitu ya. Terus petugasnya diapain? Udah, solusinya petugas saya itu dialihkan tugasnya untuk mendata siapa saja yang sudah daftar di form tersebut. Kemudian terjadinya pengurangan pegawai dalam satu atau beberapa bidang itu memang iya, memang benar. Tapi biasanya kita juga bisa mengatasinya atau memberikan solusi lain alternatif dengan pengalihan fungsi. Itu. Terus isu-isu keamanan ini sudah umum terjadi ya. Jadi ketika kita nanti sudah nyimpen semua data kita itu di manalah, misalkan di cloud Dropbox, misalkan G Drive, terus OneDrive dan sebagainya, kita biasanya memang tetap harus waspada ya. Kan jadi isu-isu keamanan itu memang ya benar adanya gitu ya, masih sampai sekarang pun juga khusus gitu ya. Terus di update pun kita harus terus berkembang gitu ya, isu-isu keamanan di IT, pembobolan data, kemudian juga manipulasi dan sebagainya itu juga sudah sering terjadi. Terus biaya ekstra tadi sudah sempat saya singgung ya, gitu kan, biaya ekstra dan pengembangan sistem informasi, berarti itu bisa dibilang memang unsur negatif. Wah, ini harus keluarin duit dulu. Gitu. Terus termasuk juga sumber daya lainnya, misalnya kita butuh operatornya gitu ya, berarti nanti harus ada orang yang megang nih gitu. Misalkan gini, saya punya usaha misalkan eh, desain kaos deh misalkan ya, desain kaos, printing dan sebagainya ya. Kaosnya saya berdua nih gitu kan sama teman saya gitu kan. Terus akhirnya kita harus punya website gitu kan buat bisa bikin promo atau apa gitu. Udah bikin website ya, all shopnya sendiri gitu ya. All shop Tokped sama Shopee ada, tapi toko all shopnya sendiri pun ada gitu ya. Nah berarti harus ada yang mau mengelola gitu. Karena saya kan owner, teman saya juga owner. Ngapain ngelola gitu? Itu kan operational gitu ya. Eh, Setahun pertama mungkin bisa lah, 6 bulan sampai dengan setahun pertama bisa, tapi nanti lama-lama ya harus ada operasional ya, berarti nanti harus nambah orang yang bisa mengelola, yang bisa nanti mengerjakan dengan lebih efektif misalkan gitu-gitu. Terus hambatan-hambatan ini biasanya kita juga sering banget ya ketemu kasus-kasus seperti ini gitu. Contoh, scope goals, ruang lingkup atau batasan. Jadi scope itu kalau diterjemahkan ke IT ya, istilah IT itu adalah ruang lingkup dari sistem. Ya, sistem scope. Jadi gini, sistem scope ini yang memang sering banget saya temui ya, saya pribadi juga sering banget ketemu kasus ini menjadi hambatan dari sebuah proyek pengembangan ya, tahap development sebuah proyek. Misalkan gini, kita sudah pernah meeting berulang kali gitu ya, dan akhirnya oke, fix deal, setuju bahwa fiturnya A B C D E. Pengembangan berapa lama? 1 tahun, oke, gitu ya. Bulan kelima misalkan saya tiba-tiba diminta meeting ulang, gini-gini, fiturnya harus ditambah, nggak bisa cuma A B C D, harus ada A B C D E F gitu. Ya, biasanya kalau sudah sistem yang sudah melewati sekian tahap analisis, ada requirements dan sebagainya, ketika sudah dilaksanakan, terus di tengah jalannya itu diubah lagi, yang akan kacau. Wah, ini mesti dibongkar lagi, nambah modul lagi, nambah ini lagi, nambah itu lagi, gitu. Ini harus dihapus. Ini gini nanti gitu. Nah, itu biasanya sangat sering terjadi ya. Makanya biasanya harus ada komitmen perjanjian awal. Oke, boleh gitu kan. Eh, Misalkan gini, saya ngasih harga gitu kan, jasa desain website.
apa 3 juta misalkan. Durasi berapa? 2 bulan, itu kan. 1 bulan lah sekarang. 3 juta untuk 1 bulan. Kualitas bagus, ini semuanya bagus, terus komponen webnya apa gitu. Terus saya kasih batas, hanya boleh 1 kali revisi. Lebih dari 1 kali revisi akan saya kenakan biaya 500.000 per revisinya. Tuh. Itu kenapa? Karena kita harus menjaga diri kita sendiri. Ya, kita harus ya harga diri kita juga ada, kemudian juga nanti kita harus prepare buat biaya-biaya takut juga gitu ya. Jangan sampai saking kita niatnya baik ya nurutin kemauan klien malah kita juga yang kacau. Tuh, makanya di sini sangat diperlukan komitmen dengan perjanjian awal. Lalu time goals. Time goals ini juga banyak sekali terjadi. Ditargetkan 1 minggu ini gitu ya, seminggu ini harus sudah selesai modul A. Gitu. Ternyata ada aja, misalkan ada yang sakit, ada yang keluar kota, misalkan sulit dihubungi gitu. Atau ternyata ada kasus-kasus nasional yang berhubungan dengan produk-produk yang akan kita pakai gitu. Ya, kayak misalkan waktu itu anggaplah kita sedang lagi bikin film 3D gitu ya. Kita yang ngerjain ini, anak IT yang ngerjain lah gitu. Ternyata ada yang waktu itu ya gitu kan strike kan yang boykot itu, jadi kan lama tuh ya udah 4 tahun tuh waktu kan yang SAJ itu kan. Terus cost goal ini juga biasanya berpengaruh, bukan berpengaruh, maksudnya biasanya ini enaknya kalau gini, ada rencana anggarannya itu kita dapat dananya 10 juta misalkan. Kayak kita dapat dana 10 juta tapi ternyata pasarannya berubah. Tuh. Ya harga ini berubah, harga itu berubah gitu ya. Entah naik atau turun, biasanya itu harus penyesuaian dana proyeknya itu. Ya di sini ada biaya atau cost plus-nya biasanya memang menjadi hambatan. Terus proses migrasi itu bisa berlangsung cepat atau lambatnya tergantung dari orangnya, sumber dayanya. Gitu ya, karena kita kan di sini kan sistem informasi berarti di sini ada perubahan habit. Perubahan habit itu biasanya lumayan ya gampang-gampang susah ya gitu kan. Orang yang selalu terbiasa dengan kertas, nulis ini semuanya sulit untuk beradaptasi dengan kerjaan digital gitu. Budaya kerja juga pasti gitu ya. Lalu untuk sistem informasi manajemen ini juga yang sampai sekarang juga masih suka saya gunakan ya, referensi ini di beberapa paper juga masih banyak saya temui. Jadi James O'Brien dan George Marks 2006 ini referensi yang cukup banyak ditemui ya di paper ilmiah. Jadi, dicari-cari bukunya seperti apa gitu kan, terus edisinya pun juga nggak harus yang 2006 ya kan, kadang kan juga suka ada yang mencetakkan kesekian 2000 berapa belas kan juga sudah ada cetakan ke-7 misalkan, cetakan ke-8 gitu-gitu. Atau yang sudah disadur ke bahasa Indonesia pun juga ada aja. Gitu ya, ada beberapa buku yang ada translate bahasa Indonesia. Oke, untuk proyek tugas akhirnya ini juga waktu itu sudah sempat saya bahas ya. Jadi nanti untuk tugas kelompoknya ini nanti saya bahas belakangan deh gitu ya. Jadi untuk detail proyek tugas akhirnya belakangan, tapi pada dasarnya tugas utama kalian itu sekarang satu gitu ya, selesaikan pembentukan kelompok ya. Tadi sudah saya update ya di chat grupnya, di grup description di situ ada link materi, ada link untuk Google Classroom-nya, termasuk Classroom code-nya juga ada tuh. Silakan kalian masuk di situ, kemudian selesaikan pembentukan kelompok, kalian kirim aja diwakili oleh 1 orang aja gitu ya, 1 orang salah satu dari kalian dari anggota kelompoknya. Terus cuma cukup cantumkan aja sama apa namanya, sama lengkap sama npm gitu ya, dibikin di txt aja filenya, nggak usah pakai PDF atau apa gitu ya, cukup di submit atau di turn in. Terus itu tugas utamanya hari ini ya. Classroom-nya itu assignment-nya dibuka sampai dengan 1.30 jam 1.30 PM ya, 13.30 setengah 2.
Lewat dari itu berarti submissionnya itu ditutup dan nama-nama yang tidak terdaftar di kelompoknya akan saya buat menjadi random. Ya, jadi kalau nggak mau dibuat random, silakan masukkan sesegera mungkin dan sampai lewat dari batas waktu. Itu satu. Terus untuk yang kedua, siapkan minimal ada judul, ya judul, kemudian latar belakang, kenapa milih judul untuk proyek tugas akhirnya. Detail akan saya berikan siang ini atau sore, insya Allah nanti pokoknya di chat grup, silakan dipantau aja. Tuh, ya. Untuk presentasi minggu depan, jadi dari sekarang tolong siapkan presenter, anggota kelompoknya semuanya wajib hadir, ya wajib hadir. Jadi yang tidak hadir atau yang ini karena masih online ya, berarti semua anggota kelompok satu wajib hadir, yang kedua wajib on cam. Meskipun hadir tapi tidak on cam, tetap saya anggap tidak hadir. Ya, nilai nol. Gitu ya. Wajib on cam, kemudian wajib ikut presentasi supaya bisa saya nilai. Saya nggak mau cuma asal nembring, yang penting nongol aja di layar. Gitu ya, harus ikut ngejelasin apa itu latar belakangnya, kenapa milih judul tersebut dan sebagainya. Oke ya, jadi saya tidak suka dengan free rider. Ada free rider di kelompok-kelompok tugas yang saya kelola gitu ya. Jadi kalau memang ada yang free rider kelompok kalian, waktu itu saya juga sudah memberitahu, terserah kalian mau diapain ya. Pokoknya kalau misalnya memang saya anggap ini udah bagus nilainya, ini udah bagus. Tapi kalau kalian sudah mikir, wah ini orang enak banget, cuman asal ngomong gini doang terus dapat nilai gitu ya. Jadi meskipun memang wewenangnya itu saya berikan full kepada kalian untuk mau diapain orang itu gitu ya, tapi untuk penilaian saya juga tetap berusaha seadil mungkin, seobjektif mungkin. Ya, makanya tadi saya bilang saya tetap mengharapkan semuanya harus ikut prestasi. Jangan cuman gini ya, kualitas presentasi kalian juga harus ditingkatkan ya, karena kan saya sering banget ketemunya gini. Ini ada 5 slide ya. Slide pertama dibaca oleh si A, slide kedua dibaca oleh si B gitu ya. Slide berikutnya akan dibaca oleh teman saya ini. Teman baca tuh ya. Harus ditingkatkan kualitas presentasinya gitu ya. Jadi nanti untuk detail tugasnya akan saya berikan di chat grup. Tolong dibaca, dipahami dan dilaksanakan. Oke, seperti itu ya. Jadi nanti ini untuk yang slide yang ini kurang, karena saya anggap kurang relevan ya. Ini juga belum di-update. Kemarin kan juga waktu pas minggu lalu kan juga sempat ada yang bertanya ya untuk yang di slide-nya kan tertulisnya gimana, tapi ternyata yang saya bilang gimana. Saya ralat waktu minggu lalu ya, gitu kan waktu minggu lalu kan saya udah ralat jumlah kelompok bebas, tapi jumlah anggotanya itu maksimal 7 orang ya gitu, per kelompok, 7 orang per kelompok. Oke ya, seperti itu aja. Silakan sebelum saya tutup kelasnya, ada yang mau ditanyakan dulu? Pak, ya itu yang selain nama dan NPM kelompok katanya butuh judul sama latar belakang juga itu hari ini juga. Itu minggu depan. Untuk yang sekarang itu daftar kelompoknya dulu aja. Oh, baik, Pak. Mas, maaf, maaf, Mas. Ya, jangan lupa. Mas, izin Oke, bertanya ya silakan. untuk minggu depan berarti yang mempresentasikan itu random Mas yang milih atau bagaimana Mas? Kelompoknya itu yang paling siap duluan maju, terus nanti untuk peraturan presentasinya detail menyusul. Tuh ya, jadi anggaplah di kelas ini anggaplah ada 10 kelompok ya, misalkan gitu ada 10 kelompok, jadi siapa aja yang udah mau siap duluan, misalkan kelompok 2 duluan, kelompok 5 duluan, itu silakan ya, boleh. Jadi nggak usah pakai antrian gimana-gimana. Baik Mas, terima kasih. Ya sama-sama. Ini kan juga kan kita kan jumlahnya memang ya sebentar-bentar maaf, saya umumkan sedikit tuh. Jadi kan ini kan karena kan memang jumlahnya kan banyak ya, 70-an peserta gitu ya mahasiswanya. Misal memang ternyata kelompoknya itu banyak, dan saya kan biasa kan memberikan per kelompok itu kan 10 menit ya, itu kan 10 menit. Jadi kalau memang kira-kira terlalu lama, nanti dijatahin aja. Misalkan minggu depan itu untuk 5 kelompok dulu, nanti minggu depannya 5 kelompok lagi gitu-gitu aja. Nanti
Saya lihat dulu gimana, berapa banyak jumlah kelompoknya. Akan tadi yang mau tanya? Ini sih Mas mau tanya, berarti untuk Mm-mm. minggu depan mempersiapkan judul sama latar belakangnya dulu aja ya? Ya, mm-mm. Lalu untuk absensi pertemuan kedua ini gimana? Gimana? Absensi kehadiran. Oh, kehadiran untuk minggu ini masih saya anggap full hadir semua ya. Baik Mas, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, ini saya stop share dulu. Silakan, kalau ada yang masih mau ditanyakan. Mas mau nanya, Mm-mm. berarti untuk sekarang hanya ngirim nama dan NPM saja ya? Ya, nama dan NPM semua anggota kelompok ya. Jadi, iya, sama ini lagi. Nama kelompok itu boleh kalian kasih nama apa aja ya. Maksudnya yang sopan, tapi jangan yang aneh-aneh. Jadi misalkan kelompok A apa gitu kan, apalah, the pro, kayak the hackers apa gitu ya. Jadi berikan nama aja nggak apa-apa. Jadi jangan cuma kelompok satu, kelompok dua gitu. Izin bertanya, Mas. Ya, silakan. Untuk masukin Google Classroom itu pakai apa ya? Pakai akun Google? Maksudnya pakai akun pribadi atau akun kampus ya? Akun kampus. Yang Iya, akun kampus kalian, yang npm@univ.pancasila itu loh. baik. Ya, Mas. Ya, ya masuk pakai akun kampusnya. Ya, Mas. Terima kasih, Mas. Ya, sama. Silakan, ada lagi? Oke, untuk hari ini kelas saya rasa cukup dulu ya, gitu kan. Jadi untuk berikutnya kalau ada yang mau ditanya, silakan dipusatkan di chat grup. Terus untuk detail tugasnya, insya Allah nanti setidaknya sore ini nanti saya publish di chat grup ya. Nanti tolong kalau ada yang salah-salah tulis misalkan atau ada yang mau ditanya, silakan tanya aja nggak apa-apa ya. Kalau memang perlu silakan mention ID saya aja supaya nanti saya bisa tahu yang bertanya di grup. Ya, seperti itu. Jadi supaya saya bisa jawab sesegera mungkin. Oke ya, itu aja. Terima kasih sudah hadir tepat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Mas. wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima Makasih, kasih, Mas. Mas. Sama-sama. Makasih Mas. Makasih, Selamat Bang. siang. Waalaikumsalam. Makasih, Mas.